Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sapi Papon, channel yang membahas tentang persapian duniawi. Selamat siang semua kawan Sapi Papon channel. Sekarang saya sedang berada di kandangnya Pak Bud, kandang pengemukan sapi kurban yang berada di daerah Sutojayan ya, tepatnya di Ludoyo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di sini kita akan melihat resep dari comboran sapi pengemukan Pak Bud ya. Kita akan segera menunggu si pemilik kandang untuk mencombor sapi-sapinya ya. Pak Bud sendiri berkecimpung di dunia persapian itu sudah lama ya, 20-an tahun ya. Dari mulai pengemukan sampai breeding juga pernah dialami, tapi sekarang dia fokusnya untuk pengemukan saja. Dan sapi ini simental ya, simental cross kayaknya. Ini didatangkan baru bulan kemarin kalau tidak salah. Pembelian harga sekitar 21 juta. Kemungkinan besar nanti pada waktu hari raya kurban sapi ini akan dibeli oleh orang yang membutuhkan ya, dan lakunya juga pasti akan mahal. Dan satunya lagi ini limosin ya, limosin dengan jogrok atau bodi yang long size ya, panjang sekali ya. Dan biasanya di sini Pak Bud menyediakan sapi kurban untuk lingkungan daerah sekitar Sutojayan sendiri ataupun dari luar daerah. Biasanya ada orang yang mencari ke tempatnya Pak Bud. Dan kawan sapi Papon channel semua yang terutama di daerah Blitar Selatan, langsung saja kalau misalkan pengen beli sapi kurban, langsung saja datang ke tempatnya Pak Bud ya, yang beralamatkan di Ludoyo ya, Sutojayan, Blitar Selatan, tempatnya di Kelurahan Jinglong. Langsung saja untuk kawan sapi Papon segera hubungi Pak Bud ya. Dan hewan sapi kurban di sini bisa memilih ya, karena berbagai varian ada di sini ya. Ada simental, ada limosin, ada juga pegon. Dan kawan sapi Papon jangan khawatir ya, karena pembelian hewan sapi kurban di tempatnya Pak Bud ini harganya harga relatif ekonomis ya, harga ekonomis lah. Karena sapi di sini semuanya itu belum terlalu jumbo, jadinya harga yang ekonomis, bukan harga premium. Di sini kita lihat juga ada sapi pegon ya. Pembelian pertama dari pasar itu sekitar 15,5 juta. Dan ini ada juga sapi limosin ya, yang dibeli bersamaan dengan si sapi pegon tadi yang ini. Dan pembelian Pak Bud itu rata-rata di pasar. Sini kita lihat Pak Bud sedang mencombor sapi limosinnya. Resep comboran di sini yang pertama menggunakan CGF, yang kedua menggunakan jagung, dan yang ketiga itu menggunakan bekatul. Kita lihat Pak Bud sedang mencombor ya, disemprot pakai air dingin. Di sini kita lihat ketelatenan beliau sedang mencombor sapi-sapinya ya. Beliau ini sudah berkali-kali ya mengeluarkan sapi-sapi kurbannya, dan untungnya kemungkinan udah 100 juta loh kawan sapi Papon, karena beliau memelihara sapi itu udah 20-an tahun seperti saya sebutkan di awal video tadi ya. Sini kita lihat simental super dugul ini, makanya lahap ya. Pembelian 21, kemungkinan dipelihara sampai kurban sampai 30 juta, karena prospeknya kelihatannya akan menjadi sapi yang super ya, sapi jumbo, apalagi dengan pakan yang terjamin ya. Karena beliau itu Pak Bud punya selipan padi sendiri di daerah Jinglong, Sutojayan, Ludoyo ya. Jadinya setiap bahan-bahan pokok dari pakan sapi itu langsung digiling, kayak jerami kering juga langsung digiling bersamaan dengan
itu tadi katul dicampur, terus jagung sama CGF ya. CGF adalah bagian dari jagung, pipilan yang tersisa dari proses pengolahan padi ya. Gluten dan sirup glukosa melalui proses pengolahan sistem basah dari padi jagung atau sirup. Bahan atau produk dapat atau tidak mengandung ekstraksi fermentasi jagung dan atau tepung lembaga jagung atau corn meal. Dan pemanfaatan dari CGF pun dapat secara signifikan ya meningkatkan produktivitas susu bagi susu perah ya. Dari penelitian yang dilakukan dengan mensubstitusi sebanyak 7% dan 10% pekatul dengan CGF dalam jumlah yang sama, dihasilkan CGF dengan level 10% ya. Dalam ransum mampu meningkatkan produksi susu dari 15 liter menjadi 19 liter per ekor. Itu perharinya ya. Itu kalau misalkan buat sapi perah. Dan CGF sendiri di luar negeri banyak dipakai pada usaha pengemukan sapi ya, sebagai sumber energi dan protein. Sedangkan dalam usaha sapi perah, CGF merupakan sumber energi, protein, dan serat. Energi yang terkandung dalam CGF hampir sama sebenarnya dengan jagung ya, namun kandungan protein CGF 3 kali lipat dari jagung. CGF juga mengandung kulit halus jagung. Ini merupakan sumber serat fermentasi yang bagus bagi peternak ruminansia ya, khususnya sapi ya. Bagi ternak kambing dan domba, CGF juga salah satu nutrisi yang bagus sebagai pakan ternak ya. CGF ini dapat digunakan sebagai substitusi dari bahan baku pakan lain seperti dedak, padi polar, DDGS, dan kopra. Itulah penjelasan tentang CGF ya. Di sini kita lihat lagi sapi-sapi dari Pak Bud ya, dengan comboran yang istimewa. Sapinya sangat lahap ya, terutama ini nih yang baru datang sekitar 1 bulan, sisi mental dugul ya, sangat lahap kayaknya makan ini. Sebenarnya Pak Bud sendiri pernah ngomong sama saya kalau sapi ini pertama datang itu susah sekali dicombor ya, karena kalau pembelian di pasar itu rata-rata nggak bisa langsung dicombor ya, harus penyesuaian dulu, penyesuaian terhadap kandangnya juga dan penyesuaian terhadap makanannya juga, karena perlu adaptasi. Hewan itu juga seperti manusia ya, enggak seenaknya sendiri kita kasih makan terus dia mau makan, nggak seperti itu. Jadi pemeliharaan hewan khususnya sapi ini saya sarankan bagi para peternak harus dengan kasih sayang juga ya, jangan cuma dikasih pakan aja. Dan perlu kawan sapi Papon channel semua ketahui bahwa Pak Bud di sini memelihara sapi nggak terlalu lama ya. Jangka waktunya itu paling lama itu 6 bulan langsung jual. Kadang juga ada yang 1 tahun tapi pembeliannya kecil pedet gitu loh, 1 tahun. Tapi kalau yang udah besar seperti ini 4 bulan 6 bulan langsung diuangkan lah istilahnya. Dan tentunya keuntungannya besar sekali. Kalau misalkan nggak ada keuntungan, tidak mungkin Pak Bud bertahan sampai 20 tahun sampai sekarang ya di bidang pemeliharaan sapi ya, terutama di pengemukan ini. Dan juga beliau juga ngasih saran pada saya kalau misalkan pembelian sapi itu tidak usah terlalu ganteng-ganteng amat, yang penting buat ditemukan itu prospeknya bagus gitu. Jadi kita di sini itu bisnisnya itu untuk keuntungan bobotnya ya, maksudnya kalau misalkan sapinya ganteng ya bagus ya, tapi keuntungannya sedikit, mending sapi jelek terus dipelihara tapi keuntungannya maksimal ya, seperti itu yo. Kuncinya itu di situ katanya. Dan sapi-sapi di tempatnya Pak Bud itu dicombor 1 hari 2 kali ya kawan sapi Papon channel semua. Pagi sekitar jam 7 dan sorenya sekitar jam 4-an. Juga dimandikan 1 hari 2 kali. Jadi kelihatannya sapi-sapinya sehat-sehat ya di sini. Dan itulah tadi kawan sapi Papon channel semua,
video dari saya tentang bagaimana resep comboran dari sapi penggemukan milik Pak Bud ya. Sapi kurban ini, sapi kurban. Dan juga saya informasikan kepada kawan Sapi Papon Channel yang membutuhkan hewan kurban, datanglah langsung ke tempatnya Pak Bud. Dan dukung terus channel Sapi Papon ini agar bisa berkembang dan bisa menjangkau ke seluruh negeri ya, khususnya di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia, dengan cara di like, di komen, di share, serta jangan lupa di subscribe. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe ya. Dan yang belum subscribe, segera subscribe, lalu tekan saja tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi dari video-video Sapi Papon Channel. Ditunggu video-video berikutnya dari Sapi Papon Channel ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.